Salam, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur saudara, hari ini kita sudah memasuki minggu yang terakhir atau minggu yang keempat di bulan September, dan minggu depan kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Oktober. Tidak terasa Tuhan begitu hebat dalam menyertai kita, sehingga sampai hari ini kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan lewat audio kita ini. Saya terkasih, hari ini kita akan berbicara, saya akan mengajar, menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan pada kita, sehingga kita bisa lebih lagi dan belajar lagi bagaimana kita terus menerus bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan terus menerus dengan Tuhan adalah dengan doa. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, di mana jika Ia bersama saudara sepanjang waktu, ya, saudara bersama Dia sepanjang waktu, saudara harus berdoa sepanjang waktu. Nah, ekspresi persekutuan ini tidak terbatas pada sekumpulan posisi tubuh tertentu. Dalam Alkitab ada orang-orang berlutut, mengangkat tangan, dan bahkan terkadang memandang ke atas, tapi tidak menjadikan ini bentuk religius dan mengharuskannya ada untuk mempertimbangkan sesuatu bagi doa. Nah, untuk melakukan ini memang Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa kita semua lutut akan berlutut kepada Tuhan, semua lidah akan mengaku, dan kita bertepuk tangan, mengangkat kepala. Ini adalah penting ya. Kalau kita lihat dalam peperangan juga, waktu ada angkat tangan seperti itu bentuk penyerahan ya. Waktu kita angkat tangan kepada Tuhan dalam doa kita juga adalah salah satu ekspresi yang memang penting untuk kita berikan kepada Tuhan. Nah, namun yang saya akan sampaikan di sini adalah bagaimana kita terus bersekutu dengan Tuhan dalam doa kita. Dalam kitab Mazmur 5 ayat 1, ya, di sana dikatakan, "Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku." Dan ayat selanjutnya dikatakan, "Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa." Saudara terkasih, kita bahkan tidak harus berbicara dengan suara keras. Persekutuan saudara dengan Allah haruslah terus menerus. Ya, saudara lagi di mana, hati saudara terus bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah doa. Inilah persekutuan. Doa dengan persekutuan itu tidak bisa dilepas, saudara terkasih. Ada waktu-waktu khusus ketika saudara memiliki hubungan yang intim dengan seseorang, ya, contohnya suami istri, itu mereka tidak mempunyai jadwal yang memungkinkan akan memiliki malam yang kencan, atau kita setiap hari ini wajib nih gitu ya, yang suami istri wajib kita harus keluar, harus kencan. Nah, waktu berhadap-hadapan berdua yang kadang-kadang suami istri jalani bersama, itu membantu membangun keintiman. Sama dengan kita yang sedang sendiri, kita ingat Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Ini akan membantu membangun keintiman kita dalam Tuhan. Nah, tanpa menyisihkan waktu-waktu tertentu atau aku ke gereja itu wajib begini, jam sekian ini. Nah, hari-hari lain aku bisa lakukan ini. Tidak. Ada banyak orang Kristen yang mereka hanya melakukan persekutuan di hari Minggu saja, atau mungkin di tempat teman-teman mereka ada melakukan beribadah sekali seminggu, jadi sudah 2 kali nih. Tapi sisanya mereka lupa untuk melibatkan Tuhan dalam segala bidang kehidupan mereka. Kita harus belajar untuk berhubungan dengan Tuhan di tengah tanggung jawab harian dan rutinitas kita setiap hari, karena itu menyita sebagian besar hidup kita. Nah, kita lebih sering sekali
menghabiskan banyak waktu-waktu kita sehingga kita lupa memberikan waktu untuk Tuhan. Padahal yang terbaik adalah di mana kita pada saat melakukan rutinitas kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kita perlu berdoa dengan Tuhan. Waktu kita melakukan pekerjaan, kita mulai dengan doa. Waktu kita berangkat mau bekerja, kita mulai dengan doa. Waktu saudara dipercaya untuk memegang sebuah proyek, saudara bisa berdoa, Tuhan, aku mau dengan proyek ini yang dipercayakan kepadaku, aku bisa menjadi berkat buat perusahaan ini. Aku akan bisa melakukan hal-hal yang lebih positif, yang melakukan hal-hal perbaikan yang lebih baik untuk perusahaan ini. Nah, ini kita melibatkan sehingga kita tahu, atau kita bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja di perusahaan orang lain, kita punya persekutuan dengan Tuhan, di mana Tuhan bisa membawa kita, menjadikan kita berkat di mana kita bekerja. Sama dengan ketika kita pergi melakukan pendidikan kita, yang ke sekolah, yang kuliah, kita mulai dengan Tuhan. Tuhan, saya mau kuliah ini, saya mau pintar, saya mau mendapatkan ilmu, saya juga mau mendapatkan gelar, atau saya pengen juara, dan aku mau nama Tuhan yang dimuliakan. Aku butuh Tuhan, aku mengharapkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hikmatku, karena Tuhanlah sumber kepintaranku. Nah, dengan begitu kita sedang bersekutu atau sedang berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, dengan melibatkan Tuhan dalam setiap rutinitas kita, dengan melibatkan Tuhan dalam hari-hari kita ceritakan kepada Tuhan. Nanti kita kalau pulang kerja, nanti kalau kita sudah ada free waktu gitu, tidak sedang bekerja, kita bisa duduk dan bercerita lagi lebih intim dengan Tuhan. Kita bisa khusus lagi menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Kita belajar untuk berhubungan dengan Tuhan di tengah tanggung jawab harian kita itu. Sama sekali tidak realistis bagi pasangan untuk membatasi hubungan mereka hanya untuk waktu khusus. Kebayang gak sih suami istri yang harus punya aturan, kita waktunya hanya boleh bicara hari sekian, kita hanya boleh keluar jalan itu hari sekian. Saudara, hubungan seperti ini tentu saja tidak sehat. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Kita jangan batasi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan batasi hubungan kita dengan Tuhan hanya karena kita memiliki tanggung jawab lain, hanya karena kita memiliki rutinitas lain. Tuhan tidak terbatas oleh rutinitas Anda. Tuhan tidak terbatas oleh tanggung jawab yang dikasih atasan Anda kepada saudara. Bahkan Tuhan tidak dibatasi oleh suami saudara, oleh istri saudara, oleh anak-anak saudara. Bahkan ketika saudara yang mungkin ibu rumah tangga yang hari-harinya kerjanya ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami. Nah, ini kesempatan, ini peluang untuk terus menerus bersekutu dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam mengurus anak-anak saudara, melibatkan Tuhan dalam mengurus urusan rumah tangga saudara. Inilah persekutuan yang sejati. Inilah di mana Alkitab mengatakan, Tuhan, kepadamulah aku berdoa. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Itu di ayat selanjutnya saudara, dalam Mazmur 5 tadi. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau binasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembahmu ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanku di depanmu. Saudara terkasih, inilah ketika kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, kita bisa meminta perlindungan dari Tuhan. Kita bisa meminta perlindungan supaya kita tidak menjadi orang pembual di depan mata Tuhan. Kita tidak membenci semua orang, ya. Kita tidak melakukan hal-hal yang jahat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan kita juga dituntun Tuhan dalam keadilannya.
Saudara-saudara yang terkasih, beberapa orang mencoba membuat hubungan mereka dengan Tuhan menjadi perkara yang spektakuler secara terus-menerus. Mereka berpikir bahwa harus menjerit sekeras-kerasnya, harus berlutut, harus mengangkat tangan tinggi-tinggi, air mata harus mengalir di pipi, petir menyambar-nyambar dan guntur menggelegar di sekeliling untuk benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Tidak, saudara yang terkasih. Ya, angkat tangan, bersujud, menangis, tertawa, apapun Anda boleh lakukan sebagai ekspresi saudara menyembah Tuhan. Tapi apa yang mau saya sampaikan di sini, persekutuan dengan Tuhan melalui doa saudara perlu saudara lakukan terus menerus dan harus berasal dari hati saudara. Karena kalau hati kita mendua, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara terkasih, ketika saudara datang kepada Tuhan di pagi hari, siang hari, sore, malam atau malam hari, ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara memulai pekerjaan saudara, memulai studi saudara, jangan mendua hati saudara. Jangan ketika saudara berdoa, saudara memikirkan yang lain-lain. Saudara ketika datang sama Tuhan, fokuskan hati saudara kepada Tuhan. Lakukan segala pekerjaan yang Anda lakukan untuk Tuhan. Bayangin saudara, ketika saudara melakukan pekerjaan, saudara tahu ada satu Bapa, ada satu pemilik jaga raya ini yang memperhatikan saudara. Karena itu makanya Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Di dalam kitab Roma 14 ayat 6 mengatakan, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab dalam ayat 14 ayat 8 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Nah, jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, inilah yang harus kita pahami. Kenapa kita perlu bersekutu, berdoa, bersekutu terus menerus kepada Tuhan. Karena memang kita ini kepunyaan Tuhan. Karena memang ini kita milik Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu melakukannya untuk Tuhan. Jadi kita kerja, kita tahu untuk Tuhan. Kita melakukan ini, kita tahu untuk Tuhan. Sehingga kita jauh dari yang namanya malas bekerja, jauh yang namanya malas jadi melakukan hal-hal yang baik ya. Kemalasan itu tidak menjadi bagian kita. Kita justru akan menjadi pribadi yang rajin, kita akan melakukan hal-hal yang positif karena kita tahu bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Dan ayat yang lebih menarik lagi adalah dalam kitab Kolose 3 ayat 23, katanya di sana, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya yakin ketika ada satu orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, ketika dia bekerja di depan bosnya, di depan pemilik perusahaan, dia pasti akan melakukan yang terbaik. Dia pasti akan serius bekerja. Dia nggak mungkin malas-malasan, ya. Dia nggak mungkin berani sembarangan bekerja. Dia nggak mungkin asal ngerjain pekerjaan itu. Karena apa? Ada bosnya melihat, ada CEO-nya melihat, ada manajernya yang melihat. Begitu juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa ada Tuhan yang melihat apapun yang kita kerjakan. Nah, saudara terkasih, mari kita renungkan ini, bahwa doa adalah persekutuan terus-menerus dengan Tuhan. Dengan melakukan segala pekerjaan apapun dalam kehidupan kita, lakukanlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkaulah sumber kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih pagi hari ini Engkau mengajarkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan lewat doa kami. Terima kasih Bapa buat semuanya janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh Allah yang baik dan luar biasa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.